Shalom jemaat Tuhan, kita bersama lagi di dalam ibadah 40 hari doa dan puasa hari yang ketiga. Mari kita terus memuji Tuhan, kita yang amat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa,
Renungan firman Tuhan pada tengah hari ini diambil daripada Kejadian pasal 26 ayat 12 hingga 25 di bawah tajuk Ishak di negeri orang Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para penggembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Tema renungan firman Tuhan pada tengah hari ini ialah, marilah semua orang yang dahaga. Ishak memberi 3 sumurnya kepada orang Filistin. Daripada berebut dengan mereka, dia menyerahkan haknya dan pindah untuk menggali yang lain. Dia mengabdikan kekuatannya bukan untuk mengesan kesalahan musuh-musuhnya, tetapi mengejar jalan Tuhan. Sumur itu menjadi sumber untuk memuaskan dahaga orang Filistin. Ini mengingatkan kita mengenai air hidup Tuhan yang diberikan secara percuma kepada semua orang, seperti yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 hingga 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga 2, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upaya jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Nabi Yesaya mengeluarkan panggilan yang mendesak kepada orang-orang pilihan Tuhan yang dahaga dan tidak mempunyai uang untuk datang ke air dan untuk membeli makanan dengan bebas tanpa kos. Mereka didesak untuk kembali kepadanya dan berpaling daripada cara-cara mereka yang memberontak, keras kepala,
dan tidak patuh. Hari ini kita tidak lebih baik karena godaan dan mengejar hal duniawi menumpulkan kepekaan kita, mengganggu dan menghalang kita daripada kepenuhan hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan. Daripada mendapatkan dari Tuhan, kita mengambil dari sumber dunia yang tidak dapat memuaskan kita atau menguntungkan jiwa kita. Sehinggalah kita sadar akan kekeringan rohani atau kerinduan kita kepada Tuhan. Kita tidak akan kembali kepada Dia yang memberi kita rezeki percuma. Air untuk memberi kehidupan, menyegarkan dan menyucikan, anggur untuk perayaan dan memberi sukacita, dan susu untuk pertumbuhan yang berkhasiat tersedia berkelimpahan bagi kita ketika kita melayani dan bekerja bagi Dia dalam penyerahan dan kerendahan hati dengan semangat yang boleh diajar dan iman seperti anak kecil. Kita perlu mengutamakan masa kita, fokus, cita-cita dan sumber kita ke arah yang memiliki akibat yang kekal. Kita ialah bait suci, tempat Roh Kudus berdiam untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang di sekitar, membawa pengharapan bagi yang putus asa dan menghilangkan dahaga mereka yang mencari kebenaran dan kehidupan. Berseru kepada Dia sementara Dia masih dekat, dan minum dari Dia, sumber sejati kita. Mari semua orang yang dahaga. Saat ini mari kita bersama-sama masuk di dalam doa kepada Tuhan. Doa yang pertama ialah, mari kita berdoa agar kita akan mencari Tuhan di atas segalanya dan memberi keutamaan kepada masa, fokus, cita-cita dan sumber daya kita dalam hal-hal yang membangun dan menghasilkan nilai kekal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan agar kami akan mencari Tuhan di atas segalanya. Biarlah setiap masa yang kami ada, segala fokus dan cita-cita serta sumber daya kami akan memberi keutamaan dalam hal-hal membangun dan menghasilkan nilai kekal Tuhan, sehingga hidup kami akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Seterusnya, mari kita berdoa agar gereja dan orang Kristen yakin akan siapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang dijanjikan, dan agar kita tidak takut atau letih dengan apa yang berlaku di sekitar kita, tetapi akan berjalan dalam roh dan percaya pada cara Tuhan mengendalikan masa-masa yang sukar di negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam keadaan sekeliling kami yang dipenuhi dengan pelbagai masalah dan ketakutan, hal-hal yang tidak menentu, tolonglah kami gerejamu untuk meyakini akan kedudukan kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau janjikan, agar kami tidak takut atau letih dengan apa yang sedang kami alami sekarang ini, melainkan akan berjalan dalam roh dan percaya pada cara Tuhan mengendalikan masa-masa yang sukar di negara kami maupun hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Yang ketiga, mari kita berdoa agar kekurangan dalam sistem pengangkutan yang terdapat di perkampungan orang asli dan orang asal dapat diatasi dengan berkesan oleh pihak berkuasa tidak lama lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa juga kepadamu tentang kekurangan dalam sistem pengangkutan yang terdapat di perkampungan orang asli dan orang asal, agar dapat diatasi dengan berkesan oleh pihak berkuasa tidak lama lagi, walaupun pada masa yang sulit sekarang ini. Kami mohon hikmat daripada Tuhan kepada Menteri Pengangkutan untuk mengurus dengan bijaksana akan perkara ini, sehingga ya Tuhan, penduduk-penduduk di perkampungan orang asli dan orang asal akan menikmati infrastruktur khususnya pengangkutan yang lebih baik. Dalam nama Yesus, amin. Kita juga terus berdoa untuk semua jemaat dalam paroki ini agar tetap setia dan taat kepada Tuhan yang sentiasa memelihara hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami seterusnya berdoa untuk semua jemaat dalam paroki St. Andrew Beluran ini khususnya, termasuk diri kami sendiri, agar kami akan tetap setia dan taat kepada Engkau yang sentiasa memelihara hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami sentiasa berkobar-kobar untuk menyembah Tuhan, walaupun hanya di rumah sendiri dan dalam keluarga kami sendiri. Biarlah iman kami tetap teguh dan terus-menerus diletakkan kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk konferensi doa Daesis BM dalam talian yang akan diadakan pada 5 hingga 6 November tahun ini di Cathedral All Saints dengan tema Seruan Pengharapan 333. Mari kita berdoa untuk Archbishop Melter Jikitais, untuk Dean Musa, untuk Canon Kenneth, untuk Reverend Samuel Sampi dan Pastor Florence sebagai penceramah dan pengkhotbah, supaya Tuhan akan terus-menerus mengurapi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan hikmat kepada daesis kami merancang konferensi doa Daesis BM yang dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 6 November tahun ini. Walaupun konferensi ini hanya diadakan secara maya, tetapi kami percaya Engkau dapat menjangkau jiwa dan roh umat-umat-Mu yang akan menyertai konferensi ini. Kami berdoa, pimpin dan curahkanlah urapan-Mu kepada semua pengkhotbah dan penceramah kami, yaitu Archbishop Datu Melter Jikitais, Dean Musa Ambai, Canon Kenneth Tien, Reverend Samuel Sampe, dan Pastor Florence. Kami berdoa Engkau akan memimpin dan memberkati segala persiapan yang mereka lakukan, termasuk EJK terlibat di dalam pelaksanaan konferensi doa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Semua doa ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kuasa-Mu
Mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saling mengucapkan berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.